saya izin sebentar untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Ini saya ini ada sebuah program Ibu. Rencananya ingin menggagas sebuah program mading, tapi saya buat nama programnya itu Tempoyak, Tempat Eksplor Karya Anak. Jadi sebenarnya tujuan dari saya membuat program ini itu untuk ini Bu, menyalurkan bakat dan minat anak kita. Jadi kan anak-anak kita ini rata-rata itu punya bakat dalam menggambar, kemudian ada yang buat pantun, ada yang buat puisi, kayak gitu ya Bu ya. Jadi kan kita punya aset juga yaitu mading yang tidak tergunakan selama ini ya Bu ya, mungkin jarang digunakan bahkan ditinggalkan ya Bu ya di sekolah kita. Saya juga lihat dari kegiatan keseharian di kelas. Jadi pada saat belajar ada beberapa anak itu yang hobi mencoret-coret belakang bukunya. Jadi di situ dia menggambar, dia ada yang buat puisi, ada yang buat lagu malahan di situ ya Bu. Jadi saya terpikirkan untuk membuat program ini. Jadi untuk menyalurkan hasil karya mereka. Jadi program ini rencananya saya akan gagas dalam waktu dekat ini Bu. Bagaimana menurut Ibu Bu? Ya bagus, kalau menurut Ibu bagus sekali ada program itu. Sesuai juga dengan digalakkan sekarang penggerakan literasi. Jadi literasi itu bukan hanya membaca, anak membuat cerita, anak menggambar, itu suatu literasi. Nah artinya madin itu bukan tidak digunakan, madin itu tidak difungsikan. Selama ini madin itu kita pakai yang di dalam kelas pakai papan tulis. Nah sekarang madin itu kita buatnya pojok madin di depan kelas. Nah itu diisi setiap hari. Ada anak yang membuat puisi, ada anak membuat cerita, ada anak membuat gambar. Nah disitulah ditampilkan. Iya, rencananya sih. Saya tuh rencananya seperti itu juga Bu. Jadi kan ini berhubungan dengan literasi ya Bu ya. Jadi nanti kan dengan anak itu juga melihat mading itu juga dia akan membaca di situ kan. Berarti kan literasinya juga akan terasah di situ. Nah, menggerakkan literasi. Jadi maksud saya itu nanti saya juga ingin minta izin sama Ibu untuk berkolaborasi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang ada di sekolah ini. Nanti kan saya juga minta izin untuk berkolaborasi dengan orang tua murid karena kan program ini tidak akan berjalan tanpa ada bantuan gitu ya Bu ya. Semua mendukung antara kepala sekolah, guru yang ada di kelas, orang tua siswa saling mendukung. Nah itu konfirmasi sama gurunya sesuai dengan tingkatan kelas. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu berupa apa bagusnya literasi yang ditampilkan di mading. 4, 5, 6 apa itu yang rencananya bagus. Seperti itu Bu. Jadi nanti rencana kedepannya itu ada jadwal gitu. Jadi untuk minggu pertama misalnya khusus untuk kelas 1 dan kelas 6 misalnya kayak gitu. Pokoknya dibagi-bagi jadi 2 kelas dalam 1 bulan itu. Jadi mereka akan memberikan atau mempublikasikan hasil karyanya itu 1 kali. Seperti itu. Bagaimana? Kalau bisa jangan 1 kali, terus menerus. Continue istilahnya tuh. Jadi anak itu berlomba-lomba dan menampilkan karyanya di madin. Itu yang paling bagus. Misalnya guru menginfokan, nah nanti di rumah kamu belajar membuat pantun, nanti besok pagi kamu tampil di situ. Ya, itu guru kelas, tugas guru kelas. Artinya ada kerjasama antara guru kelas dengan kita kan. Besok pagi ibu akan nilai pantun siapa yang paling bagus. Itu jadi ada sebuah semangat anak itu untuk terus menerus. Jadi walaupun kita di bahasa Indonesianya kita tambah nilainya. Jadi ada dorongan gitu ya Bu ya. Jadi dia lebih semangat. Saling berkaitan. Jadi anak itu bekerja ada umpan baliknya, dia mendapat nilai yang bagus. Artinya tidak sia-sia pekerjaan mereka tuh. Jadi ada suatu penilaian dari guru kelas. Itu yang paling bagus. Masukan Ibu bagus sekali. Misalnya ada kelas 4 atau kelas 5. Mereka berlomba-lomba membuat puisi. Puisi tentang apa? Lingkungan, tentang sekolah, kenyamanan sekolah.
puisi dia wisata. Berarti ada temanya Bu ya? Iya, ada temanya. Jadi yang mengimpo itu guru kelas. Guru kelas yang menggalakkan itu sebenarnya literasi itu guru kelas. Ujung tombaknya kan di guru kelas. Nah, kalau guru kelas itu tidak inovatif, tidak bergerak, tidak bisa. Kalau ibu hanya menyampaikan, ya tidak bisa kelas sebanyak ini. Yang seharusnya itu menggalakkan itu guru kelas. Baru itu proses programnya itu berjalan. Nah, jadi seiringnya berjalan, program EP juga terpenuhi, sekolah juga rapor pendidikan kita mudah bisa bagus. Nah, itu kan berdampak semua tuh. Nah, jadi anak juga, untuk anak sendiri dia terlatih, terbiasakan. Jadi kan bakat anak kita itu kan bisa berkembang gitu ya Bu ya. Nanti ketika ada lomba puisi, anak ini sudah ada ya, kita sudah tahu. Ketika lomba pantun, ini anaknya sudah ada. Itu mencari bibit-bibit baru ya Bu ya. Saya mohon dukungan dari Ibu ya Bu, dan mohon doanya juga semoga program ini berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu atas dukungannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua dan bapak yang mau hadir di kegiatan pagi ini. Sebenarnya saya ingin meminta bantuan kepada bapak ibu dalam menjalankan sebuah program. Jadi saya ini memiliki sebuah program. Programnya itu adalah program yang dijalankan untuk sekolah kita. Jadi programnya itu namanya Tempoyak, tempat eksplor karya anak. Jadi ini sejenis mading seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada prasangka perubahan yang ingin saya wujudkan, yaitu menguatkan interaksi sosial murid serta menampung hasil bakat dan kreativitas melalui mading dengan program Tempoyak tadi. Nah, di sini ini latar belakang yang saya mengambil program ini sebenarnya saya melihat di keseharian kita. Bapak Ibu tentu dalam kegiatan pembelajaran ada melihat anak-anak kita itu yang suka mencoret-coret halaman belakang bukunya, ya kan? Nah, dalam bentuk gambar ya Bu ya. Terus ada juga dalam bentuk puisi misalnya seperti itu. Nah, berarti kan anak-anak kita ini semuanya memiliki bakat. Nah, jadi ada sebuah bakat yang dimiliki tetapi tidak dapat disalurkan. Di sekolah kita juga ada sebenarnya mading tapi tidak pernah digunakan sama sekali, berarti sudah terbengkalai lama. Nah, jadi di sini saya bermaksud ingin menggagas program ini untuk membantu anak-anak kita ini menyalurkan bakat dan kreativitasnya atau hasil karyanya itu dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk tulisan berupa pantun dan puisi tadi. Bagaimana Bapak Ibu, saya minta kerjasamanya, apakah bisa? Bisa. Adakah yang ingin memberi tanggapan Bapak dan Ibu untuk program yang saya jalankan ini? Sebagai guru sini juga senang atas program Ibu Evi ini, karena selama ini kita madingnya sudah nggak berjalan ya begitu programnya, dan mudah-mudahan bakat-bakat anak kita yang terpendam selama ini, soalnya banyak bakat anak-anak kita sebenarnya tidak tersalurkan. Mudah-mudahan kita semakin tersalurkan bakat-bakat anak kita yang banyak itu. Jadi kami sangat mendukung dan senang sekali. Iya, terima kasih Ibu Nirwana atas tanggapannya. Ibu-ibu semua dan juga Bapak wali kelas. Nanti kan program yang saya jalankan ini nanti bukan hanya untuk satu kelas saja, tetapi untuk semua kelas. Jadi nanti setiap kelas itu rencananya akan mengirimkan karya-karya anaknya itu dan nanti dijadwalkan untuk jadwal pengirimannya. Jadi misalnya di kelas 1 dan kelas 6 misalnya digabungkan, itu nanti kita kirimkan untuk di minggu pertama misalnya seperti itu. Jadi untuk kelas selanjutnya itu nanti di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi setiap minggunya itu nanti mading kita itu tidak akan kosong. Jadi ada terus gitu. Nanti saya minta bantuan juga sama Bapak dan Ibu untuk mengkoordinir pengumpulannya. Karena
saya harap nanti program ini bisa berkelanjutan sampai seterusnya. Dan juga saya kan di sini juga mau berkolaborasi dengan orang tua, karena kan kita di sekolah tidak mungkin bisa menjalankan program ini tanpa bantuan dari orang tua. Jadi saya itu kan punya rencana itu untuk mengumpulkan orang tua siswa, tapi kan karena kita banyak ya, jadi saya mendapatkan sedikit kendala di sini. Kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang bisa memberi saran bagaimana cara kita untuk mengumpulkan orang tua untuk sosialisasi program ini? Perwakilan, maunya perwakilan orang tua. Yang kelas ada 5, Iya, kelas 5, 3. Tapi kalau di kelas bisa WA di grup untuk orang tuanya ini siapa aja kan udah ditentukan. Kalau perwakilan kira-kira mau nggak ya? Soalnya kan kita susah sekali bisa juga ya. Atau yang saran biola aja untuk sementara kita pakai saran biola aja dulu ya. Yang kita pakai WA grup kelas. Karena kan semua wali kelas punya WA grup masing-masing. Nanti untuk sementara kita WA di grup saja dulu. Nanti baru kita kumpulkan orang tua nanti habis lebaran. Ya, itu aja. Kira-kira ada yang lain Bapak dan Ibu? Sarannya untuk kegiatan program ini bagaimana? Tadi Bu, saran Bu, Ya. karena saya sudah pernah pengalaman di depan kelas itu kan ada mading sedikit, mading lah, kecil lah untuk kami per kelas. Terus sama anak-anak kelas lain dirobek-robekin, itu kan termasuk kendala, jadi sempat dibaca udah robek, udah hancur. Bagaimana kalau kita pakai apa gitu biar aman, biar anak-anak nggak ada ngerobekin, nggak ada rusak gitu. Oh iya. Kalau untuk itu nanti saya rencananya itu akan membentuk pengurus. Jadi nanti saya minta bantuan setiap kelas itu mengirimkan 2 orang perwakilan atau 3 orang. Jadi nanti pengurus itu yang bertanggung jawab untuk melihat dan juga mengawasi madingnya, bagaimana proses berjalannya dan juga bagaimana penerbitannya. Rencananya seperti itu. Nanti saya juga minta bantuan lah sama Bapak dan Ibu semua untuk bantu mengawasi juga, karena kan ini kan mading ini kan untuk sekolah kita bersama gitu. Jadi minta bantu diawasi juga. Gitu. Bagaimana Ibu? Iya. Ya, boleh. misalnya kalau menurut kami bisa nggak dikasih kaca aja, nggak perlu sama orang, video sama orang, dikasih kaca dikunci gitu. Nggak Jadi bisa. nggak lihat. Tetap harus ada pengurus. Iya. Kalau mading itu tetap harus ada pengurus. Ya jadi itu bertanggung jawabnya dia ada. Misalnya kita serahkan ke anak kelas 5, misalnya dia kelas 5 atau kelas 6 itu kan udah pada ngerti kan Bu, gitu kan. Nah kita bentuk seperti kayak tim mading ini, tim madingnya ini dia penanggung jawabnya. Kalau kayak gitu aja nanti dia merasa udah terbengkalai lagi. Kalau ada cuek-cuek lah. Nggak ada lagi dia tuh nanti karena ada tanggung jawab. Jadi kan tim mading kan dia bergerak mana mading untuk minggu ini dia bergerak. Jadi kan gitu ya namanya. Memang pakai kaca juga bisa, cuma dia harus yakin juga. Iya. Tapi kalau menurut saya kalau pakai kaca resiko anak Iya. soalnya anak kita sering main bola, mainnya agak basah. Kalau begitu pecah, kan nanti terjadi apa anak-anak lagi Diplastikin. Dia berani. Oh iya. Pasti. Soalnya kalau soalnya kalau memang kaca betul tadi resiko pertama, nah kita kan main bola terus, sama dalam apa main bola ya kan. Terus kita juga ibaratnya kan aset yang kita punya saat ini kan majunya masih maju biasa. Yang nanti kalau seandainya program ini sudah berjalan secara lebih baik lagi, mungkin bisa kita diskusikan lagi dengan kepala sekolah bagaimana untuk memfasilitasi. Ya, itu madingnya dipasang di setiap kelas. Ya, madingnya kita buat satu tempat. Jadi kita istilahnya tuh madingnya tuh khusus untuk semua kelas, satu sekolah lah. Dibuat jadwal ya, jadi kayak dibuat jadwal setiap kelas. Ya. Nah, jadi biar ada. Kalau setiap kelas kan nanti beratnya, berarti setiap kelas itu harus menuliskan terus. Jadi kalau ini kan dia bisa bergiliran kan gitu. Nanti dibuat jadwal
dipilih yang terbaik gitu ya. Iya, ya nanti itu tugas dari tim tadi kan. Iya. Nanti menyeleksi karya mana yang kira-kira cocok untuk dipublikasikan di Mading. Bagaimana ibu-ibu, kira-kira ada lagi tambahan? Sudah cukup. Terima kasih atas saran dan juga masukan dari ibu-ibu semua. Saya harap semoga program yang saya gagas ini nanti bisa kita jalankan bersama dan juga bisa terus berkelanjutan untuk anak-anak kita biar dia bisa menyalurkan bakatnya, terus kreativitasnya dan bisa berkembang lagi ke depannya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita berkumpul di sini. Ibu ingin memberitahu bahwa ibu memiliki sebuah program. Jadi ada program sekolah yang ingin ibu gagas, namanya itu adalah Tempoyak. Nah, Tempoyak itu artinya adalah tempat eksplor karya anak. Jadi dia itu sejenis mading. Pernah lihat mading tidak? Pernah. Ada di kelasnya mading? Ada? Oh enggak. Ada enggak di kelasnya yang punya mading? Ada. Iya. Nah, jadi ibu punya program Tempoyak tadi itu sama seperti mading ya. Jadi nanti di situ kalian bisa menyalurkan bakat dan juga hasil karya kalian. Pasti anak-anak ibu semuanya ini punya bakat masing-masing kan, dalam bidang seni rupa atau bidang seni tulisan. Nah, kira-kira yang pernah lihat mading isinya apa saja? Coba angkat tangan. Apa saja isi mading yang pernah kalian lihat? Jadi yang sudah pernah lihat apa isinya nak di kelas kalian? Di kelas gak ada, tapi pernah lihat di mana? Kelas 4A. Apa isinya nak? Gambar. Iya. Ada lagi ya? Apa? Puisi. Ya boleh. Apa lagi kira-kira? Ada apa? Apa? Pantun. Pantun. Iya. Jadi kalian semua pasti punya bakat terpendam seperti itu kan? Yuk, siapa yang kira-kira suka nyoret-nyoret belakang bukunya? Pasti ada kan? Nah, itu kalian buat apa di belakang buku? Apa itu? Gambar. Nah, jadi gambar yang kalian buat itu nanti bisa kalian tempelkan di mading kita, ya. Nah, jadi kalian kan punya bakat masing-masing nih, bisa kalian tempelkan di mading kita. Jadi gambarnya tidak hanya dilihat oleh kalian, tetapi juga dilihat oleh orang lain, ya kak ya? Mau nggak karyanya dilihat oleh orang lain? Bagaimana? Yang bagus, terus apa lagi? Rapi. Supaya apa? Supaya orang lain mau berminat melihat karya yang kita punya, ya kan? Nah, tidak mungkin kita buat karya asal-asalan, mana mau nanti orang lihat madingnya, ya. Jadi nanti anak-anak ibu semuanya, kita akan buat karyanya itu boleh tadi berupa gambar, boleh berupa tulisan, yaitu pantun, puisi, kemudian boleh buat cerpen, siapa yang hobi menulis cerpen, nanti kita buat di mading kita publikasikan. Kira-kira anak-anak ibu semuanya setuju atau mau mengerjakannya? Mau? Mau setuju semua? Setuju. Ada nggak kira-kira yang punya ide lain gitu untuk mading kita? Gambar apa? Gambar bulan. Gambar bulan. Terus? Gambar pohon, gambar rumput. Paling apa idenya? Sebelum itu tadi apa? Buat graffiti kayak gitu. Jadi madingnya bisa kita buat graffiti juga ya. Jadi kita buat dulu nanti latarnya yang cantik ya. Nah, semuanya setuju kalau kita buat mading? Setuju tidak kalau kita buat mading? Setuju. Oke, nanti ibu minta juga kalian nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman di kelasnya nanti untuk mengumpulkan madingnya
publikasikan atau kita tempelkan madingnya setiap minggu. Bisa ya? Bisa. Nanti kan kalian tempelkan karya tuh di mading. Jadi kalian juga harus punya sikap peduli. Sikap peduli terhadap apa? Terhadap karya orang lain ya. Jadi jangan kalian lihat mading kalau saat karya kalian saja yang ditempel, tetapi kalian harus juga melihat mading kalau karya orang lain yang ditempel. Makanya nanti kita ciptakan sebuah karya yang bagus, yang menarik minat orang lain. Nah, nanti kalian akan mewujudkan juga yang namanya program literasi, ya kan? Yaitu membaca. Iya, di kelas ada kan program literasi? Ada. Jadi nanti kalian akan membaca mading, berarti literasinya berjalan. Nah, literasi itu bukan cuma membaca ya kak ya, menggambar itu juga literasi. Nah, ya, jadi nanti adanya program ini dengan membuat hasil karya ini nanti kalian itu bakatnya semakin terasa. Ada nggak kemarin yang ikut lomba di sini? O2SE. Nah, ada lomba apa nak? Tarik tambang. Ada nggak ikut lomba menggambar? Kelas berapa kemarin yang perwakilan? 5C. Ya, siapa namanya? Siapa kemarin yang ikut lomba menggambar? Alin. Nah, Alin kan punya bakat tuh. Ya Joshua, kenal sama Alin. Nah, jadi Alin itu punya bakat, bakatnya itu bisa kita kembangkan. Kalian juga punya bakat sebenarnya. Ya dah. Kalian punya bakat menggambar tidak? Punya. Contoh tadi siapa namanya Said? Said, nah itu dia menggambar di belakang buku, ya kan? Nah berarti dia punya bakat. Nanti bakatnya akan dikembangkan. Mana tahu nanti besarnya jadi pelukis, ya kan? Ada yang besarnya jadi penulis, buat buku, ya kan? Nah tuh. Jadi ibu minta kerjasamanya untuk anak-anak ini semua. Ya nanti kalian yang perwakilan kelas ini akan membantu ibu untuk mengumpulkan hasil karya teman-teman kalian di kelas untuk dipublikasikan di mading kita. Kalian juga nanti akan membicarakan atau menginformasikan tentang mading ini kepada teman-teman di kelas masing-masing. Ya, jadi nanti di kelas kalian informasikan. Kemarin saya ada sosialisasi dengan Ibu Evi tentang pembuatan mading. Jadi ayo kita teman-teman kita buat karya yang baik, kayak gitu ya, untuk kita tempelkan di mading. Bisa tidak? Bisa. Oke, terima kasih ya anak-anak ibu ya. Di sini ibu ada kuesioner yang harus kalian isi. Nah, di sini kuesionernya itu berisi tentang sejauh mana minat serta jenis karya apa yang kalian sukai. Ya, jadi nanti kalian di sini isi namanya, kemudian nama kelasnya, kemudian kalian tinggal contek saja. Di sini ada keterangannya, SS itu sangat setuju, S itu setuju, TS tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Jadi kalian tinggal contek-contek saja di kotak yang tersedia. Bisa ya diisi kuesionernya, dibagikan satu-satu. Ini tolong dibagikan dulu di kelompok ini. Ini silakan dibagikan di kelompok ini, dioper saja. Oper. Berdosis. Kamu kenapa sendirian? Gabung sini tidak apa-apa. Mau gabung sini?
Bukan yang sudah. Baiklah anak-anak, ini kita sudah mengisi angket atau kuesioner. Ternyata setelah ibu lihat, ini kebanyakan itu suka jika isi madingnya itu bervariasi, ya berarti tidak polos saja. Berarti kita buat gambar, berarti di sana ada gambar-gambar atau bunga-bunga di sana yang bisa mengisi mading kita selain dari hasil karya kalian tadi, ya. Kita buatlah nanti madingnya itu berarti latarnya misalnya ada pelanginya, jadi tidak polos-polosnya kapan mading kita, ya dah. Semuanya itu setuju kalau isi madingnya itu ada gambar, ada lukisan, ada puisi, ada pantun, ada cerpen dan juga cerbung. Kemudian semuanya juga setuju kalau di sekolah kita ini diadakan mading. Terima kasih atas hasil angketnya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Ibu mau minta nanti kita kolaborasi bersama ya Nak ya. Seperti Ibu bilang tadi. Silakan Sinta duduk. Nanti kalian menjadi duta dari mading untuk kelas masing-masing ya Nak ya. Untuk